Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kembali bersama Bu Guru untuk belajar tematik. Bagaimana kegiatan paginya? Sudah dikerjakan semua ya pembiasaannya, mulai dari sholat duha dan hingga murojaah. Insya Allah ya, jangan lupa tetap membantu orang tua. Hari ini tetap di tema 2 tentang kegemaranku, subtema 2, gemar menyanyi dan menari untuk pembelajaran 5 dan 6. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Angkat tanganmu, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Baca doa, mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tinggikanlah pemahamanku, dan jadikan aku orang solih. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, agar perkataanku mudah difahami. Amin. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah akan ridhoi semua pembelajaran hari ini. Baik, Bu Guru lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menguraikan lambang bunyi, vokal, dan konsonan. Masih tentang vokal dan konsonan karena kita sedang belajar untuk berbahasa yang baik dan benar. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di rumah. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan pengurangan. Setelah kemarin tentang penjumlahan, sekarang kita tentang pengurangan. Ya, dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang taat pada aturan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. An-Nisa ayat 59-nya. Ulil amri, pemimpin. Kalau di rumah, siapa pemimpin kita? Ayah, bunda. Bisa juga kalau ayah bunda sedang tidak di rumah, ada kakak, ya kakak pemimpin kita di rumah. Ya, seperti itu. Kemudian di hadis Rasulullah tentang taat pada aturan, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ya, jadi taat pada aturan ini dalam hal kebaikan ya nak ya. Ya, kalau kita bicara family, aturan keluarga. Dalam keluarga ada siapa saja? Ayah, bunda, kakak, adik, kakek, nenek. Kalau memang masih jadi satu diri dengan kakak nenek. Itu adalah keluarga kita semuanya. Ini dia contoh perilaku taat pada aturan. Contohnya ya. Misalnya yang pertama, setelah bangun tidur, menata kembali tempat tidur. Ya, siapa yang sudah biasa melakukan hal tersebut? Alhamdulillah, insya Allah anak-anakku semua sudah bisa melakukan hal tersebut ya. Yang kedua, mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, misalnya Mas Sandi. Mas Sandi setiap hari harus bantu ibu untuk apa? Menyapu halaman. Nah, karena menjadi tanggung jawabnya, Mas Sandi juga melakukan dengan senang hati.
Ada lagi misalnya Mbak Yaya, menjaga adik ketika ibu di dapur. Nah, itu adalah bentuk tugas di rumah dan harus dilakukan dengan tanggung jawab dan dengan hati senang tentu saja. Kemudian menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi lebih muda. Menjaga nama baik keluarga. Kalau kita sudah keluar dari rumah sedang bermain misalnya, maka menjaga nama baik keluarga itu wajib. Misalnya sedang bermain layang-layang, yang kita ucapkan ketika layang-layang kita putus ya dengan kalimat yang baik. Kalau dengan kalimat yang jelek, akhirnya, ih anaknya siapa tuh, bicaranya kenapa jelek? Siapa yang dibawa? Keluarga kita. Tapi kalau kita berbuat baik, wah anaknya Pak ini, anaknya Bu itu, alhamdulillah bahasanya baik ya. Nah, itu salah satu contoh menjaga nama baik keluarga. Kemudian contoh lain adalah mentaati dan mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ya, aturan dalam keluarga itu disepakati semuanya. Jadi tidak menjadi aturan yang diperintahkan secara wajib harus begini, tapi semuanya sepakati dalam anggota keluarga. Ya. Nah, ini adalah contoh dari ini ya nak, lagu. Nah, karena kita masih tentang gemar menyanyi dan menari, yuk kita nyanyi dulu. Tentang Ruri Abangku. Di buku kalian juga ada. Ruri Abangku, Abangku, rajin dan senang belajar, jangan menyandang pasti bahu menuju sekolah. Menulis, membaca, tanpa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti abangku. Itu menulis, membaca, tanpa diulang di rumah. Aku pun demikian, terdiri akan ya, nah itu tadi ya tentang Ruri Abangku. Insya Allah di buku LKS kalian juga ada. Nah, kita lanjutkan. Ini dia. Kita berlatih dari tadi lagu tadi. Bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Ada yang tahu? Iya, bagaimana Ruri rajin ke sekolah. Dia suka apa? Menulis, membaca, berhitung. Ya. Bagaimana sifat Ruri? Rajin ya. Ya. Bagaimana Ruri berangkat sekolah? Membawa apa? Tas di pundak. Riang gembira ke sekolah. Nah, menurut anak-anak, bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Bangga, sedih, senang? Ya, bangga ya punya kakak yang rajin. Nah, anak-anakku yang menjadi adik, yang punya kakak yang rajin, ambillah contoh dari kakakmu. Kalau ke anak-anak menjadi seorang kakak punya adik, jadilah teladan yang baik untuk adik-adiknya, seperti itu. Nah, nih, mengidentifikasi huruf vokal dan konsonan. Tadi dari bacaan lagu ada Ruri. Nah, huruf vokalnya apa? Silakan tulis di lingkaran merah. Kemudian huruf konsonannya tulis di segi 6 di warna biru.
A bangku, ya. Ditulis di buku tematik seperti kemarin. Ya, silakan. Boleh diwarnai, boleh pakai kertas kertas lipat yang dipotong untuk menuliskan apa huruf vokalnya dan apa huruf konsonannya. Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu tentang berhitung. Sebelum berhitung, coba diamati. Udin mengingat kenangan masa kecilnya. Udin sering diajak pergi jalan-jalan. Siapa yang mengajak pergi jalan-jalan Udin? Iya, tentu saja dengan keluarganya ya. Nah, dia diajak ke kebun binatang. Wah, ada apa saja di kebun binatang? Udin melihat gajah, jerapah, dan siamang. Apa ya nak siamang? Siamang itu sejenis monyet ya. Jadi monyet atau kera itu banyak sekali jenisnya. Salah satu namanya adalah siamang. Ada 8 siamang di dalam kandang. Saat pengunjung datang, 2 siamang pergi. Nih, bersembunyi di atas pohon karena mungkin takut ya. Nah, yuk coba kita bantu menghitung tadi ada berapa yang di sebelum Udin dan saudara-saudara datang ada berapa? Ada 8 ya. Kita tulis angka 8. Ya. Nah, ada 8 di sana. Kemudian ada yang naik ke pohon. Ada berapa yang naik ke pohon? Iya, tadi disebutkan ada 2. Nah, ada 2. Nah, berarti yang ada di depan keluarga Udin tadi ada berapa? Yuk coba kita hitung. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena yang 2 sedang di dalam sembunyi di atas pohon ya. Sebentar. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi ada berapa? 8 dikurang 2. Anak-anak boleh menggunakan media, tidak perlu malu atau tidak perlu takut menggunakan media. Guru punya spidol. Nah, kalau tadi ada 8, kita ambil 8 spidol. 1, 2, 3, 4. Ya, 8 spidol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi ada 8. Kemudian ada yang sembunyi 2. Kita ambil 2. Nah, sisanya silahkan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada 6. Nah, jadi anak-anakku kalau berhitung, biasakan menggunakan coretan kertas, menggunakan tangan untuk bergerak. Jangan hanya sekedar dibayangkan. Jadi kalau angka itu lihat, hitung, dan dituliskan seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 6. Yuk, di sini anak-anak harus lebih jeli lagi. Di kebun binatang ada panda. Panda menyukai pucuk bambu. Iya, panda itu makannya adalah pucuk-pucuk daun bambu yang masih muda. Namun tidak semua pucuk bambu dimakannya. Hanya pucuk bambu yang ada hasil hitungannya 3 yang dimakan. Ya, di sini lihat. Oke, Bu Guru. Ini ya. Oke, warna. Ya, sebentar. Nah, ya, baik. Di sini ada 7 dikurang 4. 7 dikurangi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 3. Dimakan tidak sama panda yang tadi daunnya 3? Iya, betul. Berarti yang ini dia betul. Nah,
Kemudian, oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya. Angka berapa? 10 dikurang 7. Ya, tadi ada 7 dan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikurangi 7, diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa lagi? 3. Dimakan tidak oleh panda? Dimakan, iya. Berarti yang ini dia dimakan oleh panda. Begitu. Jadi hanya daun-daun yang jumlah pengurangnya hasilnya 3 yang dimakan. Bisa ya mencarinya? Insya Allah bisa. Silahkan nanti dicoba di rumah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tentang perhitungan dengan kalimat matematika. Kita coba. Paman memetik 10 mangga, tapi sayang 3 mangganya jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Nah, karena ada 10, terus ada yang jatuh. Berarti tandanya adalah dikurangi. Nah, ini dikasih tanda seperti ini. Dikurangi. Tadi berapa angkanya, nak? 10. Ya, kita tulis 10. Kemudian ya, dikurangi 3. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Dikurangi 3. Guru punya spidol 10. Kalau dikurangi yang 3, 1, 2, 3. Ada berapakah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Berarti tadi ada 7 mangga yang bisa dimakan. Karena yang 3 jatuh. Iya ya, seperti itu. Ini hasilnya. Nah, bisa ya nak? Jadi berhitung itu intinya kalau kalian mau menghitung, tanganmu bergerak menulis, bergerak menghitung, dan silakan dituliskan, tidak dibayangkan. Baik. Oke, ini ada 4 soal, nanti coba silakan ditulis di buku tematiknya ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tentang aturan dalam keluarga, yang kedua tentang huruf vokal dan konsonan, dan yang ketiga adalah tentang pengurangan. Jangan lupa di buku kalian, buku kegemaranku tematik ya, di sana ada soal, kalian bisa mengerjakannya. Soal di sini untuk latihan mulai dari halaman ya, di halaman mulai dari halaman 40. Ini latihan untuk tema 2. Silakan dicicil setelah belajar dikerjakan, setelah belajar dikerjakan, dibaca ulang. Seperti siapa tadi yang mengulang pembelajaran di rumah? Iya, Ruri ya, insya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.